Halo dan selamat datang di Aftersound Review, dimana kali ini gue bakal review ayam yang sebenarnya sudah banyak diminta. Dan gue sebenarnya jujurnya gue rada telat ya reviewnya, tapi lebih mending telat kan daripada nggak sama sekali nggak. Kali ini gue mau review Moondrop SSP, dan sebelumnya thank you dulu untuk Bro Zubaits yang udah pinjemin ayamnya ke gue, jadi gue bisa review dengan sejujur-jujurnya. Dan pada kesempatan kali ini gue nggak cuman review ayamnya, tapi gue juga bahas dibandingkan dengan teman-temannya yang serupa tapi tak sama, yaitu Moondrop SSR dan Moondrop Stardust. Oke, seperti biasa gue akan bahas dari build, fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Sebelum gue masuk ke buildnya, gue bakal bahas dulu secara boxnya karena gue perlu sedikit kasih tepuk tangan. Kalian tahu gue pernah bahas secara Moondrop, itu gue suka bagaimana mereka bikin ilustrasi ya, somehow gaya anime gitu. Gue suka ya, gue emang suka anime kayak ya, gue punya bahkan Wargreymon di sini. Anyway, buat gue mereka itu bikinnya tuh niat banget guys. Maksudnya gue pernah review CCA, lalu kemudian KZ, lalu gue pernah review Tin. Buat gue tuh kayak sensasi Tin T2, Tin T2 Pro gitu kan, tuh berdua mirip banget packagingnya. Lalu KZ sama CCA itu persis gitu. Ini dia niat bikinnya, ilustrasinya beda, feels-nya beda. Tiga-tiganya itu beda semua. Di SSP itu, SSR dulu deh. SSR ini kan yang paling klasik ya. Kelihatan paling kalem, somehow gue paling suka ini secara ini, dia paling kesannya tuh white, kalem, lalu kelihatan classical begitu. Lalu sementara yang di SSP itu lebih pop, funk, rock gitu ya, lebih kayak rogue feeling gitu. Tetap keren sih, tapi gue lebih suka yang SSR. Sementara untuk Stardust, dia kerjasama sama Moyu Vocaloid, jadi paling beda sendiri feels-nya, dan ini ya malah rada bling-bling begini. Kalau secara pribadi gue pengen suka SSR sih. Oke, langsung aja kita bahas secara build quality. Kalau kalian udah terbiasa, udah pegang Moondrop SSR gitu, buat gue sih ini 11-12 banget, dengan 3 poin perbedaan, yaitu di finishing catnya, kemudian di pinnya, dan juga di filternya. Yes, gue baru nyadar, gue gak nyadar itu ketika gue lihat, maksudnya foto-foto di internet sih. Terutama gue cuman ngeliat finishingnya doang beda gitu. Taunya beberapa hal lain beda. Lihat nih, untuk secara finishing, kalau Moondrop SSR itu kan dia glossy white begitu, glossy ya, entah dia mau yang white, mau yang silver, mau yang green, mau yang pink, itu dia glossy. Jadi ketika kena cahaya dia bakal lebih mantul. Sementara Moondrop SSP itu matte gitu, jadi lebih lebih kalem kesannya, dan buat gue somehow lebih elegan. Kalau dibandingin sama Stardust, ini buat gue paling kayak Starfield sih. Gue sendiri pribadi nggak terlalu suka, walaupun dia paling rame gitu kesannya. Dan kemudian yang gue mau tunjukin di sini adalah betapa ternyata filternya juga beda. Nih, kalau Moondrop SSP itu sama filternya rada kayak filternya Aria ya. Sementara kalau di Moondrop SSR itu lebih kayak KXSS. Nah, kelihatan nggak di sini tuh ternyata filternya cukup berbeda. Gue tunjukin sekali lagi. Semoga fokusnya bisa dapet. Loh, kalau dilihat beda ya filternya. Dan kemudian yang juga gue ketemu beda setelah gue megang sendiri, yaitu di kabelnya, di pinnya tepatnya. Di pinnya, kalau misalnya yang di SSR itu kan warnanya tuh white begini ya, rada blur white begitu. Sementara di di SSP itu clear. Kelihatan ya? Tuh. Yang satu lebih clear ya. Nah, kalau dibandingin sama Stardust juga seperti SSR sebenarnya. Dia rada bukannya bening, tapi rada kayak yaitu hazy, foggy begitu kelihatannya. Dan kalau untuk fitting, buat gue tiga-tiganya itu sama-sama enak semua. Jadi emang dia tuh rada kecil kan, rada kecil dan over ear. Buat kuping gue pakai kacamata atau tanpa kacamata itu semuanya enak. Dan sangat-sangat gue bisa pakai ini berjam-jam tanpa ngerasa pusing ataupun sakit gimana-gimana. Cuman kalau misalnya dibilang kenyamanan tiga-tiganya, gue harus kasih tetap aja ke Stardust paling nyaman. Simply karena kabelnya itu dia paling lentur sendiri. Dan mungkin kalau misalnya kalian cuma nyoba beberapa menit bandingin di meja gitu, kalian nggak ngerasa perbedaannya. Tapi gue udah coba bawa jalan-jalan, gue udah coba bawa dari commute sebentar. Itu buat gue jelas berasa, karena kabelnya aja, simply karena kabelnya itu berasa paling lentur aja sama paling enak untuk dilekak-lekukin begitulah kalau si Stardust. Sementara SSP dan SSR
sama-sama tidak terlalu lentur ya, tidak selentur, lumayan lentur tapi tidak selentur si Stardust begitu. Oke, langsung aja kita bahas secara frekuensi responsnya. Oke, untuk frekuensi respons dari Moondrop SSP ini seperti biasa kalian bisa akses sendiri di frekuensi respons di link gue ini. Buat gue simply gue bisa bilang ini V-shaped-ish, jadi dia memang utamanya itu ada fokus di mid bass bagian sini dan juga di upper mid range. Abis itu treble-nya cukup roll off, cuman kerasa di sini vokal cukup maju, bass cukup maju, treble berasa cukup jelas tapi memang tidak terlalu extended. Lalu kalau misalnya dibandingin sama saudaranya si Moondrop SSR, kelihatan bahwa SSR treble-nya di sekitar 6K itu lebih tinggi lagi, jadi dia kasih kesan lebih bright dan juga tambah lagi bass-nya lebih kecil. So SSR itu ya memang saudaranya yang lebih bright. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan Stardust juga serupa sih sebenarnya. Seperti buat gue tuh Stardust di antara SSP dan SSR. Nggak se-warm SSP, tapi nggak se-bright SSR. Ini kalau misalnya dibilang mau lihat Stardust sama SSR ya. Kelihatan bahwa Stardust itu vokalnya treble atasnya dan juga upper mid range ini roll off duluan. Jadi memang Stardust itu lebih versi sedikit lebih warm dari si SSR, tapi tidak se-warm, tidak setebal SSP. Nah kalau misalnya, tapi gara-gara ini, SSP buat gue itu somehow dia paling kerasa V-shape karena dia paling ada kontras di bass dan juga per mid range-nya. Sementara SSR, gue yakin buat banyak orang simply nggak dibilang V-shape tapi dibilangnya bright aja karena bassnya memang tidak terlalu gede ditambah upper mid range yang cukup intens. Nah ini kalau misal dibandingin dengan Moondrop Aria, dimana Moondrop Aria paling berbeda, dia kelihatan secara frekuensi respons bassnya lebih dalam Moondrop Aria dan juga mid range-nya itu lebih tebal, vokal lebih tebal dan tidak seintens SSP. Jadi gue ngomongnya Moondrop Aria masih lebih balance lagi overall. Ya dia memang pakai tuningnya Harman neutral-ish. So ya SSP gue simply sebutnya somehow V-shape-ish. Membahas suaranya lebih lanjut, gue akan pakai Aiva XDSD, Kidrix 5K dan juga iBasso DX160 sebagai source gue. Dan buat gue Moondrop SSP ini seperti saudaranya seperti SSR ataupun Stardust, gue tidak merekomendasikan menggunakan handphone karena dia cukup berat untuk di drive somehow. Yes, padahal ini IEM yang termasukkan di dunia IEM kan termasukkan murah ya 600 ribuan, gak nyampe jutaan. Tapi buat gue sangat recommended kalau kalian pakai ini jangan pakai HP karena cukup berat dan potensinya kurang keluar kalau pakai HP. Secara suaranya sendiri buat gue masih termasuk somehow V-shape-ish dengan penekanan lebih kepada bass dan juga upper mid range. Jadi bassnya tuh lumayan gebuk, energik, lalu kemudian lower mid-nya turun, berasa itu jadi vokalnya nggak terlalu tebel, upper mid-nya naik, bikin vokal agak tipis, tapi habis itu treble atasnya itu roll off. Jadi nggak tajam atasnya, tapi mau nggak mau gue ngerasa masih vokalnya bisa agak tipis kadang. Nggak selalu sih, tapi sensasi itu ada. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari bassnya. Bassnya itu jelas gebuk, tight, dan buat gue ini mantep banget buat berbagai macam lagu. Yes, kalau misalnya dibandingin sama SSR ataupun Stardust, buat gue ini bass yang paling gampang disukain orang. Karena dia fokusnya dapet, dalamnya dapet, gebuknya dapet, kuantitasnya juga cukup pas. Maksudnya gue nggak ngerasa ini sampai level bass head banget, enggak, ataupun level netral juga enggak. Ini kayak berada di posisi yang pas gitu buat gue bassnya. Fun, energik, dan juga kualitasnya bagus. Lalu kemudian mid range-nya ini bisa buat gue agak sedikit mixed feeling ya. Tapi ini tergantung orang juga sih. Buat gue SSP ini vokalnya masih termasuk kategori sedikit tipis. Karena ketika gue play lagu kayak Josh Groban ataupun Il Divo, gue nggak ngerasa tebel-tebelnya itu ada di sini. Jelas masih berasa ke arah sedikit lebih tipis. Dia nggak lebih tipis daripada netral maksudnya. Tapi ketika gue play lagu kayak Yonha, yang Winter Flower, ataupun Homura, yang lagunya Lisa gitu, ketika vokal cewek teriak, ini somehow ada suatu bagian yang di smoothing di bagian atasnya itu, jadi kayak teriaknya satu titik tuh agak nanggung gitu. Gue nggak ngerasa bener-bener gigit teriaknya tuh dapet, energi teriaknya dapet, kayak La Settle juga
waktu teriak tuh kayak sedikit lagi itu bakal lepas gitu, tapi ini agak sedikit di smoothing. Ya mungkin dua sisi sih. Satu sisi agak kurang lepas sedikit, satu sisi agak tipis padahal, dan satu sisi lagi aman tapi. Jadi gue nggak nemuin sibilance ataupun apapun. Tapi ini bisa sensitivitas ini berbeda antara orang gitu. Maksudnya buat kalian mungkin udah pas, tapi buat gue sedikit kurang lepas. Karena gue udah denger Stardust dan juga SSR yang buat gue teriaknya itu lebih lepas walaupun lebih tipis lagi dan sedikit lebih nyerempet sibilance lagi. Ini paling smooth, tapi kalau dibandingin SSR ataupun Stardust itu nggak selepas mereka. Dan kemudian treble-nya itu juga treble yang lebih main di lower treble. Jadi maksudnya ketika kalian dapat cymbal crash itu lumayan energi, lalu main gitar, piano sampai nada tinggi itu masih lumayan. Tapi ketika play violin, ketika suaranya tuh biola gitu, nada-nada tinggi kayak La Campanella ataupun La Primavera, kerasa itu tidak terlalu extend sampai nada-nada tinggi. Di smoothing atasnya, berasa ini. Jadi buat gue ini suara yang teraman dari SSR, Stardust, ataupun SSP. Ini suaranya paling aman, paling tidak shouty, paling smooth juga atasnya. Tapi di satu sisi lagi buat gue, dia agak nanggung di beberapa bagian lagu. Dan kemudian untuk teknikalitasnya sendiri, buat gue cukup bagus, bisa ngasih 3D yang lumayan dan juga separasi yang cukup baik di harga 600 ribuan. Bisa gue ngomong mungkin salah satu yang terbaik selain CCA 12 ataupun KZZS10 Pro ya, somehow. Tapi kalau misalnya dibandingin sama SSR yang saudaranya sendiri yang sama-sama 600 ribu, gue harus ngomong SSR ini masih lebih baik secara teknikalitas. Nah, sekarang gue mau bandingin lebih jelas lagi deh. Stardust, SSR, SSP. Bandingin suaranya, itu number one, urutannya begini sih. Jadi ini SSR justru lebih mirip sama Stardust suaranya dibandingin SSP. Urutannya begini. Jadi SSR itu kan suaranya jelas dia di F neutral, tapi upper mid-nya cukup tinggi gitu, lebih tinggi daripada Etymotic. Jadi suaranya paling tipis, paling shouty, paling bisa teriak gitu beberapa nada. Tapi di saat yang bersamaan buat gue bisa teknikalitasnya itu paling baik. Dia paling bening, paling jernih, nada-nada atas tuh paling sparkling gitu, ditambah juga dengan soundstage yang berasa paling luas, paling megah. Tapi dia memang paling tipis dan paling bisa nyakitin orang kalau sensitif sama suara-suara tipis, karena dia paling bisa sibilance di antara tiga-tiganya ini. Jadi emang kayak pedang bermata dua ya. Di satu sisi dia sangat ya paling detail, tapi paling bisa dibilang bisa di beberapa lagu itu paling kasar. Stardust itu di antara kedua ini, dia seperti SSR yang lebih tebal sedikit, tapi masih gue bilang di beberapa lagu berasa shouty, berasa rada teriak gitu. Tapi buat kuping gue paling pas sama Stardust. Kalau ke SSP ini bedanya lumayan jauh. Maksudnya SSR ke Stardust itu bedanya nggak terlalu jauh, cuman berasa bassnya sedikit lebih ditebelin, kemudian vokalnya lebih tebel sedikit. Di porsi di kuping gue lebih suka Stardust, yes. Tapi jujur aja kalau dibilang value nggak terlalu worth ya. Maksudnya beda 300 ribu padahal teknikalitas segala macam sama aja, cuman beda sedikit gitu. Nah kalau dibandingin SSP ini mau paling beda sendiri suaranya. Mau nggak mau kalau kalian udah denger SSR ataupun Stardust ke SSP, yang terjadi itu berasa suaranya itu V-shape. Karena bassnya berasa lebih gendut, lebih gemuk, lalu kemudian lower mid vokalnya itu juga paling mundur. Kalian pasti tahu lah kalau misalnya udah dengan SSR vokalnya maju banget sampai buat beberapa orang tuh kayak teriak gitu ya. Nah di SSP ini berasa mundur gitu. Jadi kalian suka SSR belum tentu suka SSP. Kalau kalian pengen SSR yang lebih kalem gitu ya, justru Stardust. SSP beda banget buat gue. Walaupun frekuensi responsnya nggak jauh beda, tapi buat kuping gue sensasinya tuh jelas berbeda gitu. Di sini paling main aman, paling berasa V-shape somehow kalau kalian udah denger ini berdua. Karena dua ini vokalnya maju banget. Di sini somehow vokalnya berasa lebih mundur begitu. Tapi jadi ya agak nanggung yang tadi gue bilang. Sekaligus secara resolusi, secara detail itu paling rendah. Karena dia di smoothing atasnya, kayak dikalemin. Itu sama ya sekali lagi pedang bermata dua. Dia lebih paling smooth, dia paling nggak kasar, dia paling nggak sibilance. Tapi secara detail itu berasa berkurang. Jadi ya ini kayak susah juga sih. Maksudnya gue nggak ada yang ngomong bener-bener ada yang paling bagus di antara mereka bertiga. Cuman buat kuping gue sendiri, gue paling suka Stardust, SSR,
SSP. Tapi ya sekali lagi, ini selera gue gitu. Kalau dibanding sama temannya lagi, Tint T2 Plus tetap berasa paling V-shape ya, karena treble-nya sebenarnya nggak sedetail SSR buat gue. Tapi dia bisa paling tinggi di nada-nada tinggi banget kayak di La Campanella atau Primavera, walaupun tidak setajam di SSR, dia somehow paling bisa sampai tinggi. Tapi tetap secara sharpness imaging itu nggak setajam SSR. Dia lebih blurry sedikit, tapi dia paling berasa bullet 3D kalau dengerin orkestra. Dan vokalnya masih berasa lebih maju dibanding SSP, dan yes, tetap lebih tipis daripada SSP. Jadi SSP itu masih yang paling tebel dari semuanya ini untuk vokalnya, sekaligus somehow paling mundur. Kalau dibandingin sama Weezer HE01, buat gue Weezer ini yang paling mainstream suaranya. Maksudnya paling gampang direkomendasikan. Jadi dia punya emphasize suara itu mirip seperti SSP, tapi buat gue sama lebih bener gitu. Maksudnya di bassnya sama-sama gebuk, sama-sama fokus, sama-sama dalam. Tapi gue masih ngerasa energi vokal dan juga balance vokal itu lebih berasa di Weezer HE01 ini. Tapi ya memang jujur aja harganya nyaris 2 kali lipat ya. Ini udah level 1 jutaan kalau misalnya di marketplace sekarang, ini 600.000 gitu. Tapi buat gue kalau tonal doang, gue lebih suka Weezer HE1 itu seperti SSP yang lebih proper. Vokalnya lebih berasa maju, lebih sweet juga. Treble-nya sama-sama roll off di atasnya, tapi overall buat gue lebih balance, lebih banyak ngomong genre di Weezer HE01 ini. Jadi kesimpulannya buat gue, Moondrop SSP ini adalah salah satu IEM yang paling gampang gue rekomendasikan untuk kalian yang cari IEM all-rounder dengan budget sekitar 600 ribuan. Tapi gue nggak ngomong SSP ini seolah seperti saudaranya. SSR ini masih lebih spesial ya buat gue, karena betapa dia tuh clean-nya itu spesial banget buat gue, walaupun shouty, walaupun rada pedes buat beberapa orang. Tapi kalau kalian nikmatin ini, belum tentu kalian bisa nikmatin ini, karena feels-nya itu beda banget. Yang sini jadi terlalu smooth kalau kalian udah lebih suka sama SSR. Tapi kalau kalian udah suka sama ini, gue yakin SSR berasa kasar. Jadi gue nggak ngerasa ini berdua kayak saudara kembar ataupun apapun, karena buat gue suaranya jelas beda, sensasinya beda, lalu kemampuannya, unggulnya di lagu-lagu itu juga berbeda. Kalau buat gue pribadi justru, kalau misalnya kalian udah suka nih sama SSR ya, lalu kalian pengen IEM yang seperti SSR mirip tapi kayak ditebelin sedikit, secara bass maupun mid range-nya itu bukan ke SSP, karena SSP buat gue sensasinya jelas berbeda. Itu malah kalian ke Moondrop Stardust, tapi sayangnya secara harga dia paling nggak worth ya, karena maksudnya secara teknikalitas mirip-mirip, tapi dia somehow di pasaran 900 ribu sendiri, sementara SSR masih 600 ribuan, kecuali kalian memang pingin banget Stardust gitu ya. Jadi buat gue Indian memang ini SSP ini sangat-sangat mantep dan sangat-sangat gampang direkomendasikan. Sekali lagi good job untuk Moondrop dan SSP ini. Tapi sayangnya untuk selera gue pribadi, gue paling suka Stardust. Tapi gue yakin kalau misalnya gue ngomong cari 600 ribu gitu yang paling gampang rekomendasi dari tiga-tiganya ini, gue malah paling gampang rekomendasiin SSP, karena memang secara suara dia paling aman, lebih banyak genre yang bisa dimainkan, begitu aja. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe biar gue bisa bikin konten-konten selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblock berikut. Dan coba cek aja, karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.